Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rusman Ramadhani dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur, dengan NPM 202145500092 dari kelas R3B. Di sini saya akan menjelaskan materi pengetahuan bahan bangunan, yaitu tentang bahan lantai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi dan fungsi lantai. Definisinya adalah penutup permukaan tanah dalam ruangan dan area di sekitar bangunan lantai. Lantai juga berperan penting untuk memperkuat eksistensi objek dalam ruang tersebut. Adapun fungsi lantai, diantaranya itu yang pertama, menunjang aktivitas yang terjadi dalam ruangan. Kedua, membentuk karakter ruangan. Yang ketiga, mendukung aktivitas seperti berjalan, berlari, bahkan duduk. Yang keempat, memunculkan karakter tahan lama, tidak licin, dan tidak dominan saat seorang berjalan di atasnya. Lalu yang kelima, permukaan untuk meletakkan barang-barang di dalam ruangan. Dan yang keenam adalah memperindah ruangan. Lalu, dalam lantai itu ada penerapannya, ada yang interior dan eksterior. Untuk yang interior itu, bahan lantai mempunyai warna, pola, dan dimensi yang disesuaikan, serta tekstur yang halus. Itu untuk memperindah dalam ruangan. Lalu ada yang untuk eksterior, yaitu bahan lantai yang mempunyai warna, pola, dan dimensi yang disesuaikan, serta tekstur yang kasar. Jadi biasanya itu lantai untuk eksterior itu teksturnya itu kasar. Lalu di sini ada kriteria dalam memilih lantai. Kriteria dalam memilih lantai itu diantaranya yang pertama, kualitasnya harus kuat dan awet. Yang kedua, memenuhi faktor keselamatan. Ketiga, sesuai dengan penggunaannya. Mau itu eksterior atau interior atau di ruang seperti misalnya dapur, kamar mandi, itu harus disesuaikan dengan situasi ruangannya. Lalu kemudian yang keempat, itu pasti nyaman. Untuk lantai itu pasti di suatu ruangan tuh pasti tentunya itu harus nyaman. Karena kenyamanan itu paling utama gitu bagi pemilik. Lalu yang kelima, ada sesuaikan dengan budget. Misalnya budgetnya mahal, bisa mungkin yang lebih mewah seperti kayak marmer atau yang lainnya. Atau yang budgetnya sedikit bisa kayak biasa ubin saja. Lalu yang terakhir ada sesuaikan dengan dimensi ruangnya. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dari lantai tersebut. Yang pertama itu ada keramik. Jenis lantai satu ini tuh paling sering digunakan di rumah-rumah di Indonesia. Karena ia punya motif warna dan ukuran yang beragam. Mulai dari motif marmer, polos, serat kayu, dan lain-lain. Lantai keramik ini juga memiliki jenis yang cukup banyak, yaitu keramik mengkilat, keramik doff, dan keramik kasar. Keramik mengkilat yang terkesan licin biasa itu dipasang di dinding atau lantai ruangan sebagai kayak penghias ruangan gitu. Lalu ada keramik doff yang tahan goresan dan tidak licin, biasa digunakan di rumah minimalis. Lalu ada keramik bertekstur kasar, biasa dipasang di kamar mandi atau garasi. Ditaruh di kamar mandi itu agar tidak licin kan, karena kamar mandi itu kan kena air. Jadi biasa itu kalau lantai itu kena tuh suka licin. Jadi dipilih yang permukaannya kasar atau teksturnya kasar. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari lantai keramik ini. Kelebihannya yaitu pertama, tahan air, kuat, tahan lama, perawatannya mudah, beragam desainnya, harganya terjangkau, dan tidak menimbulkan alergi. Lalu untuk kekurangan dari lantai keramik ini, yang pertama ada terlalu keras, dan kedua, tidak menyerap panas, dan bobotnya cukup berat. Lalu kita lanjut lagi ke ubin. Ubin yang juga bisa disebut dengan lantai tegel adalah salah satu jenis lantai yang banyak digunakan di rumah Indonesia. Dulu, lantai yang terbuat dari campuran semen dan pasir ini hanya punya satu pilihan warna, yaitu abu-abu tua. Tetapi, setelah perkembangan zaman, ubin memiliki varian yang lebih beragam dan lebih banyak, dan dapat dikombinasikan dengan berbagai lantai keramik untuk menghilangkan kesan monoton. Bahkan, ubin juga memiliki kesan vintage, semakin digemari hingga ke mancanegara gitu. Jadi itu ke ubin ini tuh udah nggak satu ragam lagi, jadi beragam-ragam. Jadi malah bisa digemari di mancanegara. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan lantai ubin yaitu satu, memberikan kesan sejuk, menghadirkan nuansa klasik dan artistik. Terus ada mempunyai motif yang beragam juga, warna, ukuran, dan model. Dan juga cocok dipadukan dengan bangunan tradisional atau modern. Lalu untuk kekurangannya, jangka waktu pemesanan cukup lama, tidak tahan terkena pembersih lantai atau pembersih toilet. Lalu tidak tahan terkena air, hujan, dan panas terik.
tidak tahan terkena air sabun, bisa menyerap minyak, dan harus dipoles untuk memunculkan kilap. Lalu kita lanjut lagi ke lantai kayu. Sampai sekarang tuh lantai kayu masih jadi bahan yang digemari untuk dipasang di dalam hunian gitu. Lantai ini memberikan kesan alami, serta mampu memberikan kehangatan ke ruangan. Jadi itu kayak sangat cocok buat kayak orang-orang yang suka kesan-kesan alam gitu, rustic. Jadi sangat cocok itu lantai-lantai kayu. Lalu terdapat dua jenis lantai kayu yang cukup populer, yaitu parquet atau parket dan laminating. Lantai parket adalah generasi lantai kayu yang menggantikan lantai papan untuk rumah panggung. Sedangkan lantai kayu laminating adalah kayu olahan dengan permukaan hasil printing. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya juga dari lantai kayu ini. Untuk kelebihannya itu terkesan alami dan natural. Motif beragam, hangat, lebih empuk, lebih nyaman. Terlihat mewah dan ramah terhadap kesehatan gitu kalau lantai keramik itu kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya itu, perawatannya itu butuh ekstra. Karena kan kalau kayu itu kan gampang digigitin rayap, mudah lapuk, ya kan? Lalu sensitif bila terkena air karena gampang lapuk gitu. Dapat berubah bentuk jika tidak dirawat dan harganya itu cenderung mahal. Lalu yang berikutnya ada kita lanjut ke lantai marmer. Jenis lantai satu ini terbuat dari batuan yang terbentuk dalam waktu ratusan tahun dan tidak dapat diperbarui. Makanya marmer ini tuh sangat mahal harganya. Pengolahan marmer hanya berupa proses pemotongan dan penghalusan. Oleh karenanya, ketersediaan lantai marmer cukup terbatas. Selain itu, hal ini pun membuat harga lantai marmer sangat mahal. Nah, ini makanya kalau lantai marmer tuh untuk yang budgetnya mewah gitu, untuk rumah-rumah mewah. Lalu, ia pun dikenal sebagai lantai yang kuat dan cocok untuk menahan beban yang berat. Selain itu, marmer pun bersifat dingin sehingga dapat memberikan kesejukan pada ruangan. Jadi, kalau di lantai marmer itu, ruangan itu tampak lebih sejuk gitu. Terus tampilan lantai ini pun terkesan mewah dengan motif dan corak yang beragam. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari lantai marmer. Yang pasti tahan lama, mudah dibersihkan, punya banyak variasi, tidak menghantarkan panas, kan karena dia menyerap dingin gitu, jadi lebih sejuk gitu ruangannya. Dan dapat dipasang di setiap ruangan, jadi cocok dipasang di ruangan mana aja. Lalu untuk kerugiannya itu tersendiri, pemasangannya yang cukup sulit dan permukaan licin. Dan yang pasti harganya mahal. Lalu kemudian kita lanjut ke lantai granit. Granit memiliki prinsip yang hampir sama dengan marmer. Namun, secara tampilan, lantai granit punya warna yang lebih gelap. Selain itu, ketersediaan jenis batuan ini pun lebih langka di alam. Hal ini membuat lantai granit memiliki harga yang lebih mahal. Ya, sama-sama 11-12 lah, harganya lebih mahal gitu. Sama lantai marmer. Lalu ada kelebihan dari lantai granit, yaitu kuat, tahan lama, tahan terhadap berbagai cuaca, dan perawatannya cukup mudah untuk dilakukan. Lalu ada kekurangan dari lantai granit. Warna tidak menentu karena katanya itu cenderung lebih gelap gitu warna-warna granit. Lalu harganya yang cukup tinggi dan yang pasti bobotnya itu lebih berat. Lalu kita lanjut lagi ke jenis lantai yang berikutnya, yaitu ada vinyl. Vinyl relatif praktis untuk digunakan jika ingin mengubah tampilan ruangan. Bagian bawah lantai memiliki lem yang mudah dilekatkan pada lapisan plester atau lantai keramik. Lantai ini mirip dengan wall sticker. Jika bosan tuh Anda dapat melepaskan atau mengganti, jadi bisa diganti-ganti gitu kalau vinyl itu. Misalnya kita pakai motif yang ini, kalau misalnya mau ganti tampilan kamar jadi mudah gitu dilepas, jadi tinggal diklet dan diganti lagi dengan yang baru dengan motif yang lain. Selain itu, pemasangan lantai vinyl sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri tuh. Lantai vinyl tuh dapat dipasang dengan sendiri gitu, jadi lebih praktis gitu. Biasa itu lantai-lantai ini tuh biasa buat kayak anak-anak kos gitu karena lebih praktis dan mudah dipasang sendiri gitu. Perawatannya pun terbilang gampang dan hampir sama dengan lantai keramik. Nilai tambah dari lantai ini adalah materialnya yang kuat, tahan api, tahan air, sehingga banyak digunakan di berbagai bangunan publik. Lalu ada kelebihannya. Kelebihan dari lantai vinyl ini itu yang pertama, nyaman dipijak, tahan lama tadi, awet, dan pemasangan dan perawatannya yang cukup mudah bisa dilakukan dengan sendiri dan tidak ribet dah. Lalu dan punya beragam motif dan warna. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, berbahan dasar PVC, mudah rusak karena mudah rusak karena mungkin tergores benda tajam. Karena kan vinyl itu kan kayak stiker gitu, jadi kalau tergores benda tajam tuh akan kayak sobek gitu kan.
Dan area di bawah lantai harus kering karena kan dia pakai perekat gitu. Kalau tidak kering jadi kayak susah gitu. Lalu kita lanjut lagi ke karpet. Karpet dapat dipasang secara permanen sebagai pelapis permukaan lantai hunian. Perawatan lantai karpet yang tidak mudah membuat belum banyak rumah yang menggunakan lantai jenis ini. Namun keberadaan jenis lantai satu ini memberikan kesan hangat bagi tempat bermain anak. Terus ada kelebihan dan kekurangan karpet. Untuk kelebihannya, lantai tidak licin, aman untuk anak-anak dan manula, memberi warna pada hunian, memberikan kehangatan, model dan warna beragam, dapat meredam suara, dan harga bervariasi. Nah, kalau karpet ini tuh biasanya sering kita temuin tuh ada kayak di bioskop-bioskop, karena kan untuk meredam suara juga kan karpet. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri yaitu sarang debu, karena gampang banget masuk debu gitu di karpet, dan pembersihannya juga cukup sulit gitu kalau karpet itu berdebu. Pemeliharaannya ekstra karena ya debu-debu tadi susah gitu untuk diininya. Terus ada rentan alergi bagi anak-anak yang mudah alergi debu, karena kan karpet itu banyak debunya gitu, harus dibersihkan rutin gitu, karena kalau enggak bisa nimbulin alergi. Lalu sensitif terhadap noda. Lalu dan umur karpet itu terbilang pendek. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis lantai yang berikutnya, itu ada paving block. Paving block adalah segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan bentuk segi empat atau segi banyak yang dipasang hingga saling mengunci. Komposisi bahannya adalah campuran semen, portland, atau bahan perekat sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton dan tidak melalui proses getaran atau tekanan. Fungsi utamanya adalah untuk membentuk lantai dalam jangka waktu lama dan dipasang tanpa menggunakan semen. Dapat menjadi alternatif yang mudah dan murah untuk penyerapan air dan bebas lumpur gitu, atau berbagai bentuk, motif, dan pola sesuai dengan selera konsumen di pasaran. Nah, biasanya paving block ini tuh ditaruh di luar ruangan atau eksterior, di jalan-jalan gitu. Jadi tampilannya itu kayak terkesan lebih estetik gitu. Jadi disusun-susun kayak puzzle gitu dan direkatkan dengan sejenis semen gitu perekat. Lalu ada kelebihan dari paving block, yaitu pelaksanaannya mudah dan tidak memerlukan alat berat serta dapat diproduksi secara massal. Lalu kedua, pemeliharaannya mudah dan dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Sama kayak tadi saya bilang, kan kayak puzzle gitu, jadi bisa dilepas pasang gitu. Lalu yang berikutnya ada tahan terhadap beban statis, dinamit, dan kejut. Kemudian ada tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Lalu untuk kekurangannya itu adalah mulai menggelombang bila pondasi tidak kuat dan kurang nyaman untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Lalu ada jenis-jenis dari paving block ini. Ada segi 4, segi 6, dan segi 8. Ada juga yang berbentuk cacing dengan ukuran 11,2 dikali 22,5 cm. Ada yang bentuk juga dog bone, kalau kalian tahu itu. Yang biasanya di luar-luar gitu, dibuat area jalan setapak gitu. Itu jenis paving block juga dengan ukuran biasanya rata-rata 11,2 dikali 22,5 cm. Lalu ada tergantung ketebalannya juga, jenis-jenis paving block tergantung ketebalannya. Ada yang 6 cm, itu biasa untuk konstruksi kendaraan lalu lintas dengan frekuensi terbatas, misal trotoar, taman, dan tempat parkir. Lalu yang berikutnya ada 8 cm untuk konstruksi perkerasan lalu lintas sedang sampai berat dengan frekuensi padat seperti jalan lingkungan, komplek, industri, dan terminal bus. Lalu yang terakhir ada yang ketebalannya 10 cm untuk konstruksi perkerasan super berat seperti terminal kontainer, pelabuhan, di mana banyak beroperasi crane, ladder, dan alat-alat berat lainnya gitu. Jadi butuh yang ketebalan lebih ini biar kuat dan tahan lama. Lalu ada standar nasional dari paving block ini. Yang mutu pertama itu kekuatan tekannya rata-rata 400 dan terendahnya 340. Dan untuk respon airnya itu 3%. Lalu untuk yang mutu 2 rata-ratanya itu ada 300 dan terendahnya 255. Dengan keresapan air itu 5%, dan mutu 3 yaitu 200 rata-ratanya dan terendahnya 170 dengan resapan air 7. Mutu 1 ini biasanya kita temukan di terminal bus, container yard, dan taxiway. Yang mutu 2 ada biasa di jalan kecil, tempat parkir, garasi.
Dan untuk mutu 3 ini biasa ada di trotoar dan halaman rumah. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis lantai yang berikutnya, yaitu ada lantai kaca. Penerapan lantai kaca ini tuh cukup pada bagian ruangan tertentu aja gitu, agar mengekspos pemandangan yang ada di bawahnya itu. Sebagai contohnya itu ada di satu restoran yang saya pernah lihat, itu ada di daerah tempat wisata di Lauk Park. Jadi itu restorannya itu di lantai 2-nya itu dia menggunakan lantai kaca, jadi biar bisa mengekspos ke bawahnya gitu. Dan ini tuh juga memberi kesan kayak estetik gitu, dan buat kayak anak-anak muda tuh kayak lebih penasaran gitu gimana. Lalu warna kacanya ini tuh biasanya berkesan yang bisa dipakai untuk lantai itu bening dan berkesan futuristik. Lalu di sini ada jenis-jenis kaca yang biasa digunakan. Yang pertama ada laminate glaze, yaitu kaca ini lebih aman karena pada saat pecah, pecahnya akan melekat pada perekatnya, yaitu PVB. Pecahan kaca ini tuh juga tidak berukuran besar dan tajam. Kaca ini sangat kuat sehingga bisa membentuk partra, seperti kayak membentuk jaring laba-laba gitu loh ketika kaca ini retak. Jadi kayak kelihatan kayak pernah lihat jaring laba-laba gitu, jadi kayak bertekstur kayak jaring laba-laba gitu, ada garis-garisnya. Umumnya itu biasa digunakan untuk jendela bangunan bertingkat yang bisa berfungsi untuk isolasi suara dan menghalangi transmisi 99% cahaya ultraviolet. Lalu yang berikutnya ada jenis lantai glass block, yaitu pemasangannya harus memperhatikan beban berat yang akan dipikul. Jadi kayak ini lebih kayak harus diperhatikan gitu untuk lantainya itu beban yang dipikulnya itu berapa. Karena beban mati dari lantai glassbox adalah 20 PSV dan beban hidup sebesar 100 PSV. Nah, permukaan lantai glassbox ini di finishing menggunakan sandblasted finish agar mengurangi licinnya permukaan dan menjadi diffuser cahaya sehingga lantai tidak silau. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari lantai kaca ini. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu aman karena pecahan kaca tidak akan melukai manusia. Lalu yang kedua, memberikan perlindungan karena meskipun dirusak, PVB akan membuat pecahan kaca tetap merekat padanya. Jadi lebih aman gitu pecahannya. Jadi tetap merekat di PVB-nya. Lalu ada sebagai pengurangan suara. Ini juga bisa dijadikan sebagai peredam suara di suatu ruangan. Lalu sebagai pengontrol panas dan silau matahari. Lalu yang berikutnya mampu memberikan sifat ringan pada bangunan. Lalu untuk kekurangannya itu tersendiri, yaitu konstruksi tampak meragukan. Karena kan orang ragu gitu kan, kaca nggak gampang pecah gitu, jadi kayak kesannya lebih membahayakan gitu. Lalu yang kedua, privasi terganggu. Karena kan kaca itu kan tembus pandang, bisa dilihat di segala sisi kan lantai kacanya itu, jadi kayak privasinya itu terganggu gitu, bisa dilihat dari luar atau bisa dilihat dari atasnya gitu. Lalu ada memberikan efek takut saat melaluinya, ya karena itu kan orang mikirnya kaca ini nggak takut pecah gitu, jadi setiap orang melewatinya itu kayak ada kesan takut gitu, ntar pecah kalau dia jatuh, pecahan kacanya mengenai dia gitu. Lalu ada terakhir itu kekurangannya, ada memberikan rasa tidak nyaman meskipun berestetika tinggi, ya karena tadi itu karena orang beranggapannya itu kayak kaca gitu, diinjak kuat atau enggak, nanti pecah gitu pas diinjak. Oke, lalu kemudian kita masuk ke jenis lantai yang berikutnya, itu ada papan gipsum, bahan pelapis interior untuk dinding, pembatas, plafon, partisi maupun lantai. Papan gipsum terbuat dari kapur ditambah bahan adiktif lain. Bentuknya berupa lembaran ukuran gitu. Jadi ukurannya itu biasanya 1x2 dikali 2x4 meter. Terus selain ukuran customized, tebal 9 sampai 15 mm dan warna putih atau abu-abu, ada juga merek yang beredar adalah Jaya Board atau kayak misalnya Elephant, GRC, Pro, Calci Board dan lain-lain gitu, jenis-jenis Gibson yang biasa kita gunakan itu dari merek-mereknya itu. Lalu ada kayak jenis performa dari Gibson ini tersebut, ada yang standar, varium umum dari papan gipsum. Biasanya ketebalannya itu kurang lebih 12 mm dan 15 mm. Untuk performa yang kedua, jenis performa dari Gibson itu ada yang kedua, tahan api, yaitu durasi tahan apinya itu tergantung dari sistem dinding partisi yang digunakan. Ketebalannya itu biasanya 12 mm dan 15 mm. Terus yang ketiga ada tahan kelembapan. Nah, Gibson ini tuh cocok digunakan untuk daerah lembab dalam bangunan seperti toilet,
yang disarankan dilapisi dengan keramik dinding. Nah, ketebalan dari gypsum untuk tahan kelembapannya ini tuh kurang lebih itu ada yang 9 mm, 12 mm, dan 15 mm. Lalu ada tahan benturan, biasanya ketebalannya itu tuh sampai 12 mm dan 15 mm. Nah, gypsum ini tuh cocok untuk ruang fitness dan dinding rumah sakit dan lain-lain gitu loh. Lalu ada ukuran, biasanya ukuran standarnya itu ketebalannya 20 mm dengan lebar 1200 mm, dengan panjang 2400 mm dan berat rata-ratanya itu 84 kg. Nah, untuk warna gypsum ini sendiri tuh biasanya itu ada putih dan abu-abu. Nah, untuk sifat penerapan yaitu bisa sebagai partisi, plafon, dan lantai. Sistem pemeliharaannya ini pun juga kayak sedikit lebih mudah gitu ya, yang bisa jangan dibiarkan di tempat terbuka dan harus diberi bahan finishing gitu agar tidak gitu kan, gypsum itu kan bahannya kapur gitu ya. Jadi terus untuk contoh penerapannya itu biasa pada lantai pada gedung bioskop, gedung olahraga, gudang, dan otomotif. Lalu yang ada kelebihan dari lantai gypsum ini, yaitu pertama, bila ada yang rusak tidak perlu mengganti seluruh lembaran, tapi cukup bagian yang rusak saja. Jadi itu kan yang kayak misalnya bagian gypsum yang ini bolong, jadi nggak harus seluruhnya itu diganti, cuman kayak lembaran yang rusak itu dipotong lalu ditambahkan gypsum yang baru lagi. Lalu perawatannya dan perbaikannya itu lebih mudah dan terbilang lebih mudah ya, karena tadi itu misalnya kalau rusak nggak harus semuanya diganti, jadi cuma yang bagian yang rusak itu doang yang diganti. Lalu ada memiliki berat yang jauh lebih ringan. Lalu ada tahan api. Tadi tahan api itu kan tergantung ketebalannya tadi ya, sama partisi lantai pelapisnya itu juga. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama harganya mahal. Lalu memerlukan cara pemasangan yang teliti dan tepat karena akan berakibat fatal apabila terjadi kesalahan. Gitu. Terus berikutnya yang ketiga itu tidak dapat menahan beban yang terlalu besar tanpa diberi finishing. Karena kan gypsum itu bahannya kan kapur ya. Jadi kalau nggak dikasih finishing itu tuh kayak sifat kapur kan kayak tidak kuat gitu. Jadi kalau bebannya itu melebihi kapasitas ya ada kemungkinan dari gypsum itu jebol atau patah. Tapi karena dikasih finishing sesuai prestisinya gitu, jadi lebih kuat gitu gypsumnya. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bahan lantai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.